Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Raihan Sebastian, NIM A11 2022 14715, ingin membuat video tutorial tentang simulasi lampu lalu lintas menggunakan SP32. Tanpa berlama-lama, kita cek it out. Ya, jadi project yang akan kita buat adalah di sini saya menggunakan di sini saya menggunakan SP32. Di sini sudah saya rakit karena untuk merakitnya agak susah karena kecil-kecil dan akan memerlukan waktu lama. Menghemat waktu saya sini menggunakan SP32. Nah, jadi di sini project kita ini dia akan menyalakan lampu dari warna merah, kuning, terus lalu ke hijau secara bergantian. Untuk detailnya saya jelaskan melalui Canva. Jadi di sini ada 3 buah jalan. Nah, 3 buah jalan ini dia akan berlaku seperti lampu lalu lintas secara bergiliran. Umpama kita memiliki urutan jalan ini, urutan 1, 2, 3. Nah, pada saat pertama, di lampu pertama ini dia lampunya warna hijau, di warna merah, jalan ketiga juga warna merah. Terus setelah dari warna hijau, jalan pertama ini dia akan kembali ke merah, hijau, kuning, merah. Terus yang jalan kedua dia akan berubah menjadi hijau, merah, kuning, hijau. Terus kembali lagi ke merah, lalu ke nomor 3, lalu giliran lagi balik lagi ke nomor 1. Nah, terus di sini ada 3 buah tombol secara berurutan, ini dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Nah, jika salah satu tombol ini dipencet, maka urutan tombol ini dia akan menonaktifkan lampu lalu lintas pada jalan suatu antrian. Misal di sini saya menonaktifkan tombol nomor 3 yang harusnya tadinya urutannya adalah 1, terus ke jalan kedua, lalu ke jalan ketiga, lalu balik lagi ke jalan pertama. Maka karena setelah dinonaktifkan, jalan ketiga ini akan diabaikan, akan di skip urutannya sehingga menjadi jalan ini pertama, terus lalu kedua, terus yang harusnya ketiga dia akan skip ke jalan pertama, 1, 2, terus balik lagi ke pertama gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya ingin membicarakan soal skematik ya, skema diagramnya ya. Nah, di sini ada breadboard ya. Kita pakai anggaplah ini breadboard, ini kutub positif, ini kutub negatif. Nah, di breadboard ini saya membuat jalan antara grounding sama kutub positif ini dia secara bergantian, teman-teman, berseling-selingan. Jadi sini saya bisa menghemat pin yang ada di breadboard karena kutub negatif pada lampu LED itu bisa kita pakai secara bersamaan, teman-teman, secara bersama-sama. Ini misalkan kita punya 2 lampu ya. Lampu dia bisa kayak gini, bisa diposisikan bersama-sama, teman-teman. Jadi cara baliknya gimana ya? Inilah dia bisa diletakkan positif negatif, terus negatifnya taruh di sini, nggak perlu pin baru, terus nanti kita sambung ke positif itu. Jadi kita bisa menghemat slot karena di sini seperti yang kita lihat slotnya ini udah penuh banget, teman-teman. Ini udah penuh. Kalau misalkan nggak kayak gitu ya susah, teman-teman. Terus di sini yang terakhir ada tombol. Nah, tombol di sini saya menggunakan konfigurasi pull up. Konfigurasi pull up itu dimana jalur input sama daya ini dijadikan satu di sisi sebelah kiri.
dan grounding di sebelah kanan. Ketika plat tombol ini dipencet, ketika sebuah tombol dipencet, maka platnya dia akan menekan sehingga membuat sambungan tersambung teman-teman. Sedangkan ketika tombol itu kita lepas, dia akan terputus jalurnya. Untuk pin pull up itu secara default nilainya high kalau misalkan tidak ditekan, lalu jika ditekan nilainya akan low. Nah, kita langsung lanjut ke coding. Kita akan lanjut ke coding. Di sini saya melakukan konfigurasi pin dari LED dan tombol, teman-teman. Untuk LED saya memakai LED 1 sampai 9 karena merah kuning hijau. Satu jalan itu memiliki lampu warna merah kuning hijau yang artinya ada 3 tombol. Untuk 3 jalan artinya berarti total ada 9. Totalnya ada 9. Terus saya menggunakan 3 tombol untuk jalan pertama, kedua, dan ketiga. Terus di sini saya membuat array sepanjang 3. Ini array ini tujuannya untuk antrian dari jalan pertama, 2, dan 3. Ini untuk start button 3 button tadi, button terakhir ya. Ini untuk kayak semacam history. Terus ini juga history perubahan tombol ya. Terus yang ini timer. Nah, kedua variabel ini tujuannya itu dia untuk mengatur timer agar waktu pembacaan tombol itu tidak terlalu cepat, teman-teman, lebih mudah dikontrol. Terus ini ada QU ini kita gunakan sebagai pointer untuk menunjuk antrian yang aktif, teman-teman, untuk mengecek antrian aktif. Sini saya akan memperlihatkan setupnya. Jadi duration ini bisa kita nonaktifkan. Untuk setupnya kita mengatur mode 3 tombol tadi sebagai input pull up. Nah, bedanya pull up sama input biasa, kalau misalkan input biasa tombolnya jika kita tidak kita tekan dia nilainya akan low, sedangkan jika kita tekan nilainya akan high. Nah, kalau pull up, input pull up dia berlawanan. Kalau misalkan kita lepas tombolnya dia nilainya akan high, sedangkan kita pencet nilainya akan low. Nah, ini terus di sini kita akan melakukan melakukan pengkondisian berdasarkan pointer tadi, berdasarkan pointer QU tadi. Di sini kita melakukan pengecekan apakah antrian yang dari kita tunjuk ini sedang aktif atau tidak itu. Kalau misalkan antrian, misalkan di sini ada pertama ya, kalau misalkan antriannya itu nggak aktif, dia akan break dan lanjut ke antrian kedua. Nah, antrian kedua juga sama. Nah, di sini saya memiliki 3 antrian dari 0, 1, dan 2. Terakhir itu 2. Artinya saya tidak boleh nilai antrian ini tidak boleh melebihi dari 2. Jika lebih dari 2, dia akan reset ke 0. Nah, ketika antriannya ini melebihi 2, setelah melebihi dari 2, dia sebelum antriannya ini masuk kembali ke antrian nomor 1, sebelum antrian ini kembali ke nomor 1, ulang ke nomor 1 yang ini, nomor 1, dia akan melakukan transisi dari yang tadinya antrian pertama itu warna merah berubah ke warna hijau. Kita mengubahnya ke warna hijau, dari merah terus ke hijau. Tapi kalau misalkan antriannya ini ternyata nggak aktif, ya sudah, ini kita matikan saja lampu pada jalan pertama, urutan pertama ini, antrian pertama kita matiin. Tuh, teman-teman. Nah, untuk demo saya akan melakukan demo ya. Sebentar.
Nah, seperti yang tadi teman-teman, lampunya dia akan dari warna merah, kuning, hijau, lalu dia kembali lagi hijau, kuning, merah, merah, kuning, hijau secara berurutan. Nah, namun ketika salah satu tombol ini, misalkan saya ingin menekan tombol ketiga, mengaktifkan ke tombol ketiga. Tombol ketiga, maka dia akan mati teman, lampunya akan mati. Nih, mati yang mana? Nah, dia akan mati. Hijau, kuning, merah, merah, kuning, hijau. Harusnya kan dia setelah merah di sini dia akan lanjut ke 3 ya. Tapi karena ini sudah nonaktif, dia akan mati. Coba lagi ke yang satu. Loh, belum. Susah banget ya. Sebentar teman. Nah, lihat. Ya, lampu yang antrian pertama dan antrian ketiga dia sudah nonaktif teman. Kita nonaktifkan, tidak nyala, dan antriannya sudah skip ya. Nah, harusnya itu antriannya dia dari sini ya. Pertama urutan dari sini ke sini. Habis ini harusnya dia ke sini. Dia langsung mencet ke sini. Nah, tapi karena ininya itu ulangi ya. Ini kan dia dari sini, harusnya ke sini. Karena ini tuh mati, dia akan loncat ke sini. Nah, karena ini mati juga, ya dia langsung ke sini, sehingga yang lampu nomor 2 ini dia bakal muter-muter sendiri gitu teman-teman. Kan video tutorial dan demonstrasi project mata kuliah IoT saya dari Bagas Rehan Sebastian, tim A11 2022 14715. Dan untuk link GitHub nanti insya Allah akan saya letakkan pada GitHub link kodenya, sehingga buat Bapak dan teman-teman yang ingin mencontoh bisa mampir ke link GitHub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.